Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah Asy-Syaikh Umar bin Abdul Jabbar Al-Makki Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Paterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu. Kaono ibu tua semangat. Ingkang kula hormati para bapak sedaya, khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, ngapunten harus niki jadwale ten leker. Kula diinfo Pak Husni ada acara barengan, kula info Pak Jun terus pundi libur, alhamdulillah digeser, ya alhamdulillah. Akhirnya ngaji nggih pun wis niku janjian kali bojo, ayo metu bengi gak to metu, kasih do maneh apa ngopi no banyu mili ya. Halaman 24 ya, baris yang kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kam iku pira arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. Jawabannya arkanuha utawi pira-pira rukune salat iku arba'ata asyarah, ana 14 apane ruknan rukune. Al awwalu utawi kang awal iku al qiyamu jumeneng ngadeg lil qadiri kangge wong sing mampu ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardhu. Asani utawi kapindo iku an-niyatu niyat. Asalisu utawi kaping telu iku takbiratul ikhrami, maca takbiratul ikhram. Ar-rabi'u utawi kaping papat iku qiraatul fatihati, maca suratul fatihah, dan seterusnya. Nah, niki sok pirang tahun niki marine. Para hadirin ingkang minulya, di situ pertanyaannya berapa rukun salat? Di dalam mazhab Syafi'i rukun salat itu ada 14. Loh, kok 14? No kitab-kitab liya 17. Bedane ngeten, lek tumaknina sing papat di rukuk, iktidal, sujud, duduk dua sujud niki lek masing-masing dihitung dhewe ana 17. Lek papat tumaknina niki dihitung gabung ana 14. Ngoten mawon nggih. Lah di situ wonten kata al-qiyam nggih. Qiyam napa niku qiyam? Al-awwalu al-qiyamu nggih. Qiyam niku artinya adalah berdiri nggih, artinya berdiri. Ini rukun yang pertama. Al-qiyamu lil qadiri fil fardhi, berdiri bagi yang mampu di dalam salat fardhu. Di garis bawahi lil qadiri fil fardhi, nggih, mampu di dalam salat fardhu. Lek salat fardhu rukun maka wajib berdiri bagi yang mampu, nggih. Lek gak mampu boleh duduk. Nah, untuk salat sunnah benten. Salat sunnah itu walaupun panjenengan tidak ada uzur, lek lungguh enggak masalah. Salat sunnah. Ya, niku. Tapi yo sawangane mosok terawehan Pak Jun lungguh dhewe. Kabeh ngadeg lungguh dhewe. Jare Pak Jun, "Woi, iki gak apa-apa salat sunnah, tapi yo nyalai umum." Akhirnya jadi fitnah. Lah, al-qiyam itu dari kata qoma yakumu, artinya berdiri, artinya bangkit. Makanya istilah qiyamul lail, ya, mendirikan malam hari. Ono istilah mahallul qiyam, nggih. Sampeyan lek selawatan ono mahallul qiyam. Mahallun itu panggonan al-qiyam, ngadeg
ngadeg. Jadi lek ana mahallul qiyam sampeyan ngadeg. Nggih. Niku ana maneh qiyamu Ramadan, mendirikan membangkitkan bulan Ramadan. Ana maneh yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Nggih. Wis macam-macam, Pak. Nggih, macam-macam. Nah, kula nerangaken ngeten, di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i ada perbedaan, Pak. Di kitab yang lain rukun pertama niku niat, yang kedua berdiri. Sedangkan dalam kitab ini rukun pertama berdiri, yang kedua niat. Contoh, niat menjadi rukun pertama dalam mazhab Syafi'i itu dalam kitab-kitab masyhur. Dalam kitab, contoh kitab napa? Kitab Fathul Qoribul Mujib, kitab Fathul Qorib karangannya Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1512 Masehi di Mesir. Niku sing pertama niat. Dalam kitab Safinatun Najah nggih sami karangannya Syekh Salim bin Sumer Ahad Romi rahimahullah, sing wafat tahun 1885 Masehi di Jakarta Pusat. Niku nggih pertama niat. Di dalam kitab Matnul Ghoyah wa Takrib karangannya Imam Abu Suja bin Ahmad bin Husain Al-Iswahani rahimahullah, sing wafat tahun 1197 Masehi di Masjid Nabawi makamnya. Loh, gak percaya. Niki makam Nabi, makam sahabat. Pojok dhewe, Pak, pinggir Babu Jibril iku makam kitab Takrib, kitab Matnul Ghoyah. Beliau meninggal usia 101 tahun. Pertama jadi khodim nyapu Masjid Nabawi, dikubur di sebelah Nabi. Luar biasa. Nggih. Pun. Nah, itu contoh. Tetapi guru kami mengatakan ngeten, nggih. Memang di dalam literatur fikih mazhab Syafi'i para ulama beda. Cuma guru kami mengatakan ya, yang urutan pertama dalam praktek sholat pasti ngadeg, betul? Sampai masuk tekoman niat Abdul Maghrib salah setek Allahu Akbar ya sawangane, Pak. Jadi praktek gerakan sholat yang pertama adalah berdiri. Ini kata guru saya ngoten, sebab berdiri niku ancang-ancang terhadap sholat, membentuk gerakan sholat yang lain. Juga berdiri dulu itu siap melakukan rukun yang lain. Berdiri dulu juga merupakan bentuk ketenangan, bentuk ketidak terburu-buruan, bentuk kekhusyuan, bentuk kemapanan sebelum sholat, dan juga bentuk nopo sudah menghadap kiblat. Paham? Nah, syarat sah sholat niku menghadap kiblat. Salah satunya ngadep kiblat, kemudian lek wis berdiri wis al-qiyam, maka siap untuk niat dan takbiratul ihram. Itu alasan guru kami. Paham nggih? Jadi tidak usah diperbenturkan antara ulama satu dengan kitab yang lain. Para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasiriyah niku mengatakan rukun al-qiyam itu suatu keharusan, suatu kewajiban. Ijma ulama semua mazhab itu qiyam adalah rukun sholat. Tetapi ada batasan lil qadiri, bagi yang mampu. Lek normal sehat isok ngadeg berarti harus wajib ngadeg. Lek sampean isok ngadeg tapi kok lungguh, maka sholatnya batal. Niki. Jadi bagi yang tidak ada uzur itu wajib berdiri. Al-qiyamu lil qadiri, ngadeg untuk orang yang mampu. Jadi ada al-qudratu alal qiyam, kemampuan berdiri.
Pertanyaannya, bagaimana ukuran berdiri? Kan betul. Gimana ukuran berdiri? Ana sing rada menceng, ana sing rada mbongkok, ana sing rada miring-miring titik, ngoten nggih. Sebab napa? Struktur tubuh manusia itu berbeda-beda. Lek usia kita sik enom, sik enom kabeh ya. Itu kenceng jejeg Bu al-qiyam. Tetapi usia nyen sewu, usia lanjut itu sulit untuk berdiri tegak sebab tulang punggungnya sudah agak melemah. Nah, ukurannya berarti lek usia lanjut kayak iso jejeg ya, itu berarti uzur, paham? Gak usah dilokno, Pak, sampean sholat bongkok gak sah. Yo sampai sih gak sah ngomong aja. Karena usia lanjut kayak iso jejeg hati termasuk uzur. Ya. Lah, bagaimana ukurannya yang lain? Ya, yang lain ukurannya adalah meluruskan tulang punggung, lurus. Ya, lurus. Kemudian apa? Tidak membongkok, tidak miring. Lah, ukuran yang lain sampai lek ngadeg, Pak, Bu. Tangan kita ketika berdiri tidak menyentuh dengkul. Itu ukuran. Coba ngadeg ya, Pak, ngadeg. Nah, ngadeg tangannya nang dengkul. Nyampe enggak? Nah, itu berdiri, Pak. Ya, paham ya? Jadi ukurannya berdiri, punggungnya tegak, tangannya ketika berdiri tidak menyentuh atau sampai ke lutut. Selama tangan kita tidak sampai ke lutut, maka itu masih dikategorikan al-qiyam, berdiri. Niku termasuk penjelasan dari mazhab Syafi'i Imam Nawawi. Yeah. Nah, di dalam fatwa Darul Ifta Mesir, fatwa Mesir, niku dikatakan bahwa hukum berdiri ada dua, dibedakan dua, kata Syekh Profesor Dr. Muhammad At-Tantawi rahimahullah sing wafat tahun 2010 Masehi di Mesir, niku mengatakan bahwa hukum berdiri dalam sholat ada dua. Satu, hukum berdiri, dan hukum cara berdiri. Harus dibedakan. Lek hukum berdiri, ijma ulama mengatakan wajib sebab rukun semua madhab, kecuali tidak mampu, ada uzur. Ya. Yang kedua, kata beliau, ya, cara berdiri bagaimana terkait satu, posisi tubuh kita, terkait dengan apa? Jarak kedua kaki, terkait dengan posisi kaki, terkait dengan yang lain. Nah, di dalam berdiri pun, berdiri mawon, kata beliau ada tiga hal yang harus difahami. Siji, tentang rukunnya berdiri. Dua, tentang sunnah-sunnah di dalam berdiri. Yang ketiga, ada makruh-makruh di dalam berdiri. Ini harus dipahami. Kalau gak paham akhirnya ya sholat kita wah kearu-karuan. Terutama yang makruh itu perlu dihindari. Ya, perlu dihindari. Berdiri sebelum kita niat itu perlu dimapankan terlebih dahulu, termasuk tubuh kita, kaki kita, pandangan mata kita. Jadi ketika kita sudah berdiri, Pak, ya, pandangan dianjurkan melihat tempat sujud, gak ndelok jam. Jam sumber ya gak usul sampean, ya. Delok tempat sujud, aja delok imame iki maneh. Susah Bang ya. Niki mau lihat tempat sujud. Jadi sudah tetap berdiri maka dianjurkan, disunnahkan kita melihat tempat sujud. Niku termasuk salah satu bentuk kesunahan. Dan yang kedua, sudah menghadap kiblat. Seluruh tubuh kita menghadap kiblat. Terutama dalam mazhab Syafi'i ukuran kiblah, ya, makanya ono niat apa jenenge mustaqbilal kiblati, cenderung menghadap kiblat
ukurannya adalah dada kita menghadap kiblat. Tapi dianjurkan oleh para ulama tidak hanya dada kita, seluruh tubuh kita itu adalah tawajjuh menghadap Gusti Allah, termasuk kaki kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Coba ngadeg, catat contoh situ ngadeg. Gimana? Wes ya. Lah, kaki cenderung menghadap kiblat, dada menghadap kiblat, tapi leher bukan ukuran menghadap kiblat. Iso ndilu, ya. Coba sholat biasanya begini ya, kakinya agak huruf V, ya, V. Lalu, coba sama luruskan, tumit agak dilebarkan, luruskan. Kira-kira abad mboten? Abad. Sesuai lorong ketarik niku, sesuai ketarik. Nggih. Inilah salat kata guru saya, salatnya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kalau salat seluruh jari-jari kakinya menghadap ke kiblat. Tapi kalau nggak biasa jangan, ya. Karena apa? Lek gak biasa, lek ngene Pak, dengkul ketarik, otot ketarik, ketokane abot. Tapi lek biasa mboten. Itu yang paling pas ketika sholat. Jadi jangan begini, agak begini. Biasakan, coba jangan biasakan, ya. Ya gak biasa ya jangan, tapi tolong dibiasakan, ya. Yo lungguh Mas, ngadeg tok ya. Tolong dibiasakan Pak. Sebab nopo? Nyun sewu. Ono hadis sahih dari riwayat sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah Irak. Niki riwayat Imam Bukhari rahimahu sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan. Juga riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak. Yastaqbilu sallallahu alaihi wasallam bi atrafi fa'asabi'ihima, ya, al-qiblah. Nabi itu menghadap ketika sholat, jari-jari kaki keduanya menghadap kiblat. Hadis sahih. Loh, di dalam kesehatan ngeten, kalau moco, ya, ketika kaki sesuai dengan anjuran Nabi menghadap kiblat itu banyak manfaat kesehatan. Siji, ya, kaki kita itu agak keluar, tumit ya, agak keluar, maka itu otomatis kaki kita mengarah searah dengan tubuh kita menghadap kiblat. Siji. Nomor dua, terjadi penyelarasan tumpuan berat, ya, bergeser ke kaki. Dan tumpuan berimbang keduanya antara kaki kanan dan kaki kiri. Dan tumpuan berat badan yang tumpuan di kaki itu merata nanti seluruh tubuh. Bahkan juga kompaksitas susunan tulang belulang kita juga akan ikut merata sesuai dengan ratanya kaki ketika menghadap kiblat. Dan yang ketiga, yang keempat, kaki tulang-tulang kita, tubuh kita akan menjadi kuat. Itu manfaat kesehatan. Jadi ini Pak, lek gak biasa memang sulit, loro. Tapi lek biasa, wah, sama rasanya bedanya. Saya itu, kalau lek sholat ini coba ngeten, ya. Tapi lek kedua ini mana? Loh, jenenge ikhtiar gitu. Pertama ngeten, kedua ngeten, ngeten malih. Wah, jenenge gak biasa nih ya. Niki perlu dibiasakan. Loh, lek gak iso terus pundi? Yo gak apa-apa Pak. Itu anjuran, ya. Tidak wajib, anjuran. Nah, kemudian yang kedua tentang jarak kaki. Apakah benar ketika sholat jarak kakinya itu mengkangkang Pak? Koyok wong ngate pencaknya. Kemudian lutut ditempelno, mata kaki ditempelno, bahu ditempelno. Iki sholat tekati baris, ya. PBB. Nah, perlu dipahami para hadirin, jumhur ulama kedua jarak kaki itu di dalam mazhab Syafi'i 1 jengkal. Sakilan. Pak Mene. Jadi sak mene tok. Ya, 1 jengkal, tergantung dari jengkal lewang Arab
ombo-ombo Pak. Lah wong Jawa ya saipet ya. Satu jengkal, ya seluas telapak tangan. Ya. Nah kemudian di dalam fatwa Mesir yang jumhur ulama jarak ketika gak ombo gak sempit, proporsional. Niki fatwa ulama Mesir, kecuali panjenengan ada uzur, wong lemu gak iso mepet. Ayo sampeyan delok wong lemu Pak, itu gak iso mepet, pasti ngangkang. Lek mepet ambil Pak, ya. Lek wong guru mengkangkang juga elek. Makanya proporsional, ya. Yoga ombo yoga ini. Nah, kalau misalnya disatukan, ngeten, jelas nih. 4 mazhab itu, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak ada keterangan lek salat itu mengkangkang. Tidak ada fatwa 4 mazhab lek salat kudu nempel sikile kancane. Loh, bagaimana praktek-praktek di YouTube? Itu pendapat Syekh Albani satu orang dari ulama Wahabi. Ulama lain Wahabi beda pendapat. Saya jelaskan nanti ada waktunya. Nah ini. Nah, kalau ada pendapat yang menyelisihi 4 mazhab, menyelisihi jumhur ulama fikih, ya, terus dia mengklaim dirinya paling sunnah, paling paling benar, paling sahih, sampai percaya ndi? Apa kemudian 4 mazhab itu rujukannya kitab Injil ngono ta? Ka hadis be Quran. Apa kemudian Imam Hanafi gak apal dalil? Apa Imam Syafi'i gak apal hadis? Imam Hambali gak apal hadis? Imam Hambali niku Pak apal 1 juta hadis. Nah kok diarani gak harus dalil piye? Ya niki Pak, logika dipakai, ya. Nah kemudian mazhab Hanafi ukurannya jarak kaki, ya, adalah 4 kali 4 jari. Lupat, hampir sama dengan 1 jengkal lebih, ya, kurang lebih antara 30 sampai 35 40 cm lah. Niku proporsional di dalam mazhab Hanafi. Tetapi mazhab Hanafi agak keras. Lek sampeyan baris, ya, ngadeg salat iku lek gak ukuran pas, maka dimakruhkan oleh mazhab Hanafi. Nah, ini mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki gak renggang, gak rapet, proporsional, tidak menyatukan, ini tidak melebarkan, proporsional. Ya, ini mazhab Maliki. Kemudian mazhab Hambali hampir sama dengan mazhab Maliki. Nanti saya jelaskan, kalau ada ustadz YouTube medsos yang mengatakan Hambali lek ngadeg sholat renggang mepet dengkule wong, itu pembohong Pak. Ayo dibuka ulama-ulama Hambali. Tidak ada satu ulama Hambali yang menyatakan nempel sikile kancane sunnah, malah memakruhkan, makruhkan. Makanya hati-hati lek ngaji YouTube panjenengan, ya, sebab mereka itu tidak menerangkan iki mazhab Hambali, iki Hanafi, ini hadis no, ini gak, paling sunnah ngono. Kadang-kala duduk hadis diwara hadis Pak, kula niki gregeten bosen kula niki. Kalau Rasulullah tak delok lang kitab Sahih Bukhari tidak ada, gawe-gawe dewe. Diarani dalilnya ini ada, itu bid'ah, neraka, ya kon sing neraka. Cuwengkel kula niki, ya Allah. Maca Arabe mawon nyun sewu Pak, bukan kula pinter, tapi akeh sing salah. Sampeyan ngrungokno gatek kitab nggih. Ya. Kok wis yo hae kan. Padahal gramatikal nahwunya salah kaprah.
ngono arek Al-Qur'an niku lho sering diwaca sakarepe dhewe, harokate salah kabeh, Pak. Subhanallah. Ya, makanya kudu dijelaskan. Ya, pun nggih. Para hadirin rahimakumullah. Tonton iki mau. Ya. Nah, kalau balik kecuali ada uzur. Di dalam mazhab Syafi'i diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, mazhab Syafi'i itu satu jengkal normal kurang lebih 22 sampai 30 cm. Niki juga pendapat dari Syekh Wahbah Az-Zuwaili dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhul Islam mengatakan ukuran segitu dari mazhab Syafi'i. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah yang wafat tahun 1897 Masehi di Malang Mekah dalam kitab Kasifatus Sajjah Syarah Safinatun Najah, ya, niku mengatakan sholat itu butuh kenyamanan. Termasuk sampeyan dan saya ketika berdiri dalam sholat butuh kenyamanan, tidak keterpaksaan. Mosok kate sholat sik ngukur-ngukur kanjane, engko ngadeg mana ngincak kancane mana, ngadeg mana ngincak kancane mana, iki kejatuhan sholat. Saya itu, Pak. Ya, hati-hati. Butuh kenyamanan dalam sholat, kata Syekh Nawawi. Butuh rileks di dalam sholat, menjadi sarana menuju kekhusyuan. Itulah inti ibadah. Ya, daripada kita sholat paling sunnah akhirnya ngincak kancane, nempel kancane gak nyaman, sampai ben sholat ngukur terus endi kapan khusyuke sampean. Ya, paham nggih? Syekh Nawawi ngoten, Pak. Inti ibadah adalah khusyuk. Ya, niki. Nah, berarti nopo kesimpulannya? 4 mazhab mengatakan sepakat, ya, tidak renggang, tidak rapat, cuma berbeda jarak, ya, berbeda jarak. Ya. Nah, siapa yang mengatakan harus mengkangkang? Tidak ada, Pak. Dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah sing kitab saged jilid sak lemari niku sampe tuku 12 juta niku lengkap. Ini tidak ada dalam bab sifatus shalah. Dalam kitab perbandingan mazhab Al-Fiqhul Madzahibil Arba'ah juga enggak ada keterangan mengkangkang. Hadisnya ada hadisnya, tapi saya jelaskan nanti. Hadisnya ada, nggih. Hadisnya ada, iya ada, ya. Sahih. Nah, hadis nempel bahu niku ilzak. Cuma yang saya tidak terima pendapat beliau mengatakan sopo sing gak nglakoni ngeten niki, maka itu termasuk mengingkari sifat Gusti Allah, termasuk sifat napa ngingkari Gusti Allah. Lalu dalam tauhid dikatakan mengingkari sifat Gusti Allah berarti kafir. Masa bab sunnah kok diangkat masalah tauhid? Niki kedah dipahami, nggih. Jadi berdasar hadis sahih, betul. Jumlahnya lebih dari 1, betul. Ada hadis sahih, tetapi perlu diteliti. Walaupun banyak hadis, tetapi kesimpulannya ada di tangan ulama fikih, paham? Tidak boleh kita kemudian memahami hadis menghukum-hukumi dewe. Tidak boleh. Harus berujung kepada istinbatul hukum ulama fikih berdasar banyak dalil hadis dan ayat Al-Qur'an. Lah diteliti, Pak. Hadis yang mengatakan nempel-nempel sikil itu beberapa riwayat sahih Imam Bukhari. Ternyata riwayat sumbernya cuma 2 sahabat. Sahabat Anas bin Malik Al-Ansari sing tahun 709 masa di Basrah Irak. Yang kedua sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an sing wafat tahun 684 Masehi di Suriah. Itu 2 sahabat yang perawinya cuma redaksinya banyak
kitab-kitab hadis, tapi hampir sama. Nggih, paham nggih? Nah, contoh nggih. Nah, apakah semua ulama sepakat hadis sahih? Sepakat. Ulama hadis, ulama fikih sepakat hadis itu sahih sebab Imam Bukhari. Tetapi pertanyaannya, apakah itu kemudian dipastikan menjadi hukum wajib? Syekh Albani mewajibkan, Pak, sesuatu yang sunnah tetapi diwajibkan, sudah salah kaprah niku. Salah kaprah. Kemudian ya, apakah berdosa jika tidak diamalkan? Padahal hukumnya sunnah. Okay. Bahkan ini, Pak, Syekh Albani Al-Wahabi niku dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, siapapun yang mengingkari ilzak nempel-nempel zikir, maka dia mesti Allah. Sikap taktil, kata beliau, sikap karen terhadap sunnah kanjeng Nabi. Bahkan beliau mengatakan jelek teko ngingkar Gusti, gak matuk belas ya. Nah, ilzak niku napa niku kata ilzak, nempel dengkul, nempel pundak atau bahu. Bahkan Syekh Albani mengatakan ini sunnah mahjurah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin saat ini. Syekh Albani sendiri dalam kitab mengklaim paling benar, paling sahih, paling sunnah, juga mengancam muslimin yang tidak melakukan ilzak. Betul? Mosok sunnah kok ngancam-ngancam piye ya? Allah nyun sewu, Pak. Nah, dua hadis tadi ya, tadi saya bacakan itu perlu disikapi. Nah, penyikapan hadis itu perlu komprehensif, luas ya, berdasarkan dan hadis dan ulama hadis. Gak kemudian tekstual dihukumi tekstual. Yang saya bacakan nggih, redaksi dari sahabat Anas bin Malik ngeten nggih. Kanjeng Nabi niku pas salat jamaah nggih, kemudian mengatakan wa aqimu sufufakum, baru keluar kalimat Anas bin Malik mengatakan, dan ada salah satu dari kami salah yuziku ya wa qadamahu bihi. Anas bin Malik mengatakan ada salah satu kami nempel lo sikil. Apa letak sini? Ahaduna, salah satu dari kami. Berarti gak semua sahabat. Kemudian redaksi dari Nu'man bin Yasir ngaten, ra'aitu rajula minna, saya melihat satu orang, rajul wong lanang, minna. Loh, minna, Pak, dari kami, yulziku kak bisa tempelno mata kaki dengan, paham nggih redaksinya? Ditambah waruk batahu biruk batihi dengan dengkul. Coba kita teliti riwayat Anas bin, betul redaksinya wakana ahaduna, ada salah satu dari kami, satu. Riwayat Nu'man bin Bashir
Ra'aitu rajula minna, saya melihat satu orang laki-laki dari kami. Redaksi beda tapi intinya sama, hanya satu yang melakukan. Pertanyaannya, apakah Nabi melakukan? Ada enggak Nabi melakukan? Nabi nempel sikil, ada tidak? Tidak ada, Pak. Siji. Lah kemudian semua ini ikut dinafikan, dihilangkan, seolah-olah sing siji paling benar. Coba logika kajian hadis betul tidak ini ya? Gak usah ilmu juru-juru. Panjenengan lek makna ini kemauan sudah, sudah paham. Loh, aku gak njoko pendapat ulama-ulama kita wis empat mazhab wis tak ulama Wahabi yang lain. Syekh Abu Bakar bin Zaid rahimahullah sing wafat tahun 2010 yang lalu, salah satu imam dari Masjidin Nabawi ya, juga termasuk tokoh dari ulama Wahabi dan juga komite fatwa Arab Saudi. Loh, jelas ya. Dalam kitab beliau dikatakan, kitab beliau La Jadida li Ahkamis Shalah, beliau mengatakan jelas, wa ilzamul katifi bil katifi fi kulli qiyamin takallufun dhahiran. Ya, menempel-nempelkan pundak dengan pundak, kata beliau, fi kulli qiyamin, setiap takallufun dhahiran, memberat-beratkan secara dhahir, ngabut-ngabut. Jelas? Menempel-nempel. Ya. Yang kedua kata beliau, ulama Wahabi ini Pak. Cuma ini fatwa Arab Saudi, resmi kerajaan. Wal izakur rukbati bi rukbati mustahilun, dan nempelno dengkul dengan dengkul mustahilun, mustahil. Coba praktek, ayo lah, lucu Pak. Ayo nempel mata kaki, nempel dengkul, nempel bahu. Iki sembahyang tak kate perang. Ya. Yang ketiga kata beliau, wa ilzaqul ka'bi bil ka'bi fihi minat ta'adzuri wat takallufi wal mu'anati wa tahaffuzi wal istighali bihi fi kulli raqatin ma huwa bayyinat dhahirin. Jelas ya. Menempel-nempelkan ya mata kaki di dalam sholat itu adalah susah dilakukan. Minat ta'adzuri, susah dilakukan, wat takallufi, dan berat dilakukan, wal mu'anati, dan menderita sampean, sumpek Pak ya, sumpek, wat tahaffuzi, dan selalu siaga. Napa siaga niku? Ngadeg nempel maneh, ngadeg nempel maneh, sampai salat eling Gusti Allah apa eling sikil sampean? Kok bolak-balik ngadeg, sibuk dengan penderitaan. Jadi tahaffuzi itu menderita, siaga terus, nempel terus, wastighali bihi, dan selalu sibuk dengan menjaga kakinya ya. Kata beliau, ma huwa bayyinal dhahirin, itu adalah nyata, susah, berat, takalluf ya. Coba saya praktek Pak ya niku. Kenapa saya mengatakan ini nyun sewu? Saiki akeh wong ngareni lek ngadeg nempel-nempel paling sunnah. Kalau niki mboten remen. Seolah-olah empat mazhab salah kabeh. Imam Syafi'i salah, Imam Hambali salah, kabeh salah, sing bener Albani. Harus diluruskan ya. Dia mengatakan terakhir Pak ya, bahwa ini adalah pemahaman para sahabat, paham? Dia nggak nempel-nempel, itu pemahaman para sahabat
radhiyallahu anhum fit taswiyah, di dalam barisan al istiqomah, sing penting lurus barisannya. Sing ngomong niki Abu Bakar bin Zaid, ya, ulama Arab Saudi. Paham? Loh, Syekh Utsaimin itu hampir sama dengan Syekh Albani, cuma Syekh Utsaimin ngeten, itu bukan tujuan inti dalam sholat. Nek Syekh Albani tujuan inti, beda. Ya, ini beda. Ini barhadi rahimakumullah. Beliau mengatakan, Syekh Utsaimin dalam kitab Fatwa Arkanul Iman, ya, fahuwa laisa maqsudan lidzatihi, nempel-nempel lo kaki sebelum sholat, barisan sholat itu bukan inti, bukan inti, lakinnahu maksudun li ghairihi, tetapi ada maksud selain itu. Tak usah setiap rakaat nempel maneh. Akhirnya sebagai kita tempelan Pak, kayak perangko. Niki. Para hadirin rahimakumullah, wis sesuai iki. Ada. Dereng. Ono sing ngomong ngeten, Pak. Itu pendapat mazhab Hambali. Kita jawab nih, mumpung online kita jawab. Mazhab Hambali tidak pernah mengatakan begitu. Salah satu tokoh Hambali, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ada. Ini dia. Cek ditingkas ya. Atau penting mau. Ulama Hambali, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya, di sing wafat tahun 1395 Masih mengatakan hadisu Anasin hadza, maksud hadis Anas tadi, ya dulu ala taswiyatas sufuf muhadzatul manabi wal aqdam. Hadisnya maksudnya apa? Tidak menunjukkan untuk nempel-nempel kaki dan pundak. Paham? Mazhab napa? Hambali, jelas. Jadi intinya itu apa? Tidak pernah dilakukan Nabi, perintah Nabi. Tetapi satu sahabat yang melakukan, tapi di dalam hadis sahih. Paham? Jadi Nabi tidak pernah melakukan. Cuma itu klaim dari Syekh Al. Mungkin manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wali walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.